Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang hebat dan bahagia, dalam pembelajaran kali ini, kakak-kakak secara mandiri melakukan elaborasi materi pelatihan dengan menelaah konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Namun sebelum itu, ya, mari kita baca dan renungkan bersama pertanyaan pemantik berikut ini. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak mengajar PJOK selama ini? Bagaimana kakak-kakak memfasilitasi pengalaman belajar para peserta didik kita? Dan yang kedua, bagaimana kakak-kakak menilai efektivitas keterampilan mengajar saat ini? Dan yang ketiga, bagaimana kakak-kakak menjawab pertanyaan tersebut? Apa saja yang menjadi kriteria untuk menentukan pengalaman belajar yang bermakna? Kakak sekalian, kita akan coba, ya, belajar terkait dengan long term memories, yaitu bagaimana kita bisa, ya, mempelajari tentang 9 aspek pembelajaran efektif, ya, dengan gerakan yang sama-sama kita akan pelajari. Ya. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi gerakannya kakak, posisi tangan kita seperti ini, tujuan pembelajaran. Saya ulangi sekali lagi, tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, keterlibatan aktif siswa. Keterlibatan aktif siswa. Lalu yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Jadi, si telunjuk kita menuju ke atas, lalu digerak-gerakkan menuju ke arah kiri dan ke kanan. Yang keempat, ada pemrogesan dan tahapan konten. Saya ulangi, yang keempat, ada pemrogesan dan pentahapan konten. Yang kelima, ya, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Saya ulangi, yang nomor 5, penjelasan, seolah-olah kita lagi menjelaskan, dan demonstrasi keterampilan. Lalu yang keenam, umpan balik. Umpan balik. Dan yang ketujuh, komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Baik. Lalu yang kedelapan, penilaian. Seolah-olah kita lagi menilai, ya. Dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu keselamatan. Ya, saya ulangi, yang kesembilan adalah keselamatan. Baik, kakak-kakak sekalian, itu terkait dengan 9 aspek pembelajaran efektif. Lalu selanjutnya, kakak-kakak sekalian, mohon izin, ya, kita juga akan mempelajari terkait dengan kriteria pengalaman belajar efektif. Ya, kalau tadi 9, ya, sekarang ada 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif. Baik, kita akan sama-sama mencoba belajar dengan gerakan tangan kita. Kriteria yang pertama, kakak sekalian, berpotensi, ya, meningkatkan, ke arah atas kita tunjuk, keterampilan motorik siswa. Oke, saya ulangi ya. Yang pertama, berpotensi meningkatkan
keterampilan motorik siswa. Oke, mudah-mudahan Kakak bisa paham ya, karena ini agak sedikit panjang. Yang kedua, memaksimalkan memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Saya ulangi ya, yang kedua ya, terkait dengan 4 kriteria pengalaman belajar efektif, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang kedua. Lalu yang ketiga Kakak sekalian, ya, sesuai ya dengan level pengalaman semua peserta didik. Nah, yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Oke. Lalu yang keempat Kakak sekalian, ya, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu Kakak-kakak. Jadi, itu terkait dengan 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Kita ulangi ya. Baik, yang pertama, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Oke, pintar Kakak. Yang kedua, ya, memaksimalkan ya aktivitas dan waktu pembelajaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat Kakak sekalian, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Begitu Kakak-kakak sekalian. Jadi, itulah pentingnya bagaimana kita selalu ya mempelajari kegiatan belajar kita kolaborasikan ya dengan gerakan supaya kita bisa memahami ya dengan long term memory ya, jadi dengan ingatan yang panjang. Harapannya Kakak, ketika anak-anak kita belajar ya mulai dari kecil, terus dia beranjak remaja, nanti juga dewasa, ada pengalaman belajar yang menjadi ingat di sepanjang kehidupan kita. Maka Kakak sekalian, ya, kita lihat, mari kita kembali kepada pengalaman belajar sebagai perjalanan. Sama seperti kehidupan kita yang lain, perjalanan apapun itu membutuhkan perencanaan. Disinilah peran penting kakak-kakak sebagai seseorang yang akan merancang pengalaman belajar gerak dan tugas gerak sebagai bumbu utama dalam pembelajaran PJOK. Dalam konteks ini, apa fungsi pengalaman belajar? Beberapa poin di bawah ini menggambarkan yang pertama, pengalaman belajar menyampaikan konten gerak kepada murid. Yang kedua, pengalaman belajar merestrukturisasi dan memfokuskan respon murid terhadap tugas gerak. Dan yang ketiga, pengalaman belajar setiap anak bisa jadi berbeda-beda. Meskipun mereka berasal dari satu kelompok usia, tingkatan-tingkatan pengalaman belajar dapat memberi petunjuk bagi kakak-kakak untuk menentukan peran apa yang dilakukan murid dalam proses belajar. Maka dalam merancang pengalaman belajar, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Demikian pula dengan cara dalam merancang pembelajaran. Satu orang
dengan orang lainnya cenderung tidak sama. Dari berbagai faktor dan cara dalam merancang, kakak perlu mendasarkan pilihan pada karakteristik konten, tujuan pembelajaran, tujuan yang lebih luas, karakteristik murid, ketersediaan fasilitas dan peralatan, dan keadaan lingkungan sekitar. Apapun faktor dan cara merancang yang menjadi pilihan kakak-kakak, penekanan harus tetap difokuskan pada capaian pembelajaran murid. Demikian kakak-kakak yang bisa saya sampaikan terkait tambahan informasi ya di pembelajaran PKG PJOK terkhusus di modul 2.1 tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Demikian kakak-kakak sekalian, semoga kita selalu sehat walafiat, selalu bahagia, dan terus menjadi lebih baik, dan selalu tekankan dalam diri kita untuk bersemangat belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.